Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama orang ganteng pastinya. Bukan hanya ganteng lagi, melainkan kepolosannya masih terjaga. Oke bro, kali ini aku lagi cek lokasi di mana tempat ini. Tadinya ini tempat buat adu ayam. Ini buat adu ayam bro, dan ini juga buat adu ayam, dan juga buat tempat kopiokan. Jadi sebelumnya ini bro, ada suara bro, ada suara sebelah sana bro. Jadi sebelumnya ini tempat ini tuh ramai bro, ramai setiap malam, enggak malam sih bro, setiap hari, nyampe malam nyampe pagi, tempat ini ramai banget. Tempat-tempat buat judi lah ya bro. Jadi sebelum adanya tempat ini, ada salah satu warga setempat itu kesambet. Kalau bahasa Indonesianya kesambet itu apa ya? Jadi kayak semacam apa ya, sakit, tapi di sakitnya ini karena ini loh bro, karena sosok inilah ya, sosok halus gitu loh. Jadi sakitnya bukan sakit biasa, melainkan karena ada hal gaib. Nah, jadi ada salah satu warga, ceritanya itu ngambil kayu, yaitu di situ ngambil kayu, mungkin nggak pamit ataupun nggak izin, karena namanya tempat kan, setiap tempat itu pasti ada penghuninya ya bro. Dia itu nggak pamit. Nah setelah itu dia belum nyampe pulang ke rumah, antara pertengahan dia itu jatuh, nggak bisa gerak, nggak bisa bangun, intinya kayak lumpuh total bro, nggak bisa ngomong. Akhirnya digotong lah sama warga setempat. Setelah itu nyampe berapa hari kan masih lumpuh kan, nggak bisa ngomong. Terus dimintain nama orang pinter, katanya bahwa si orang itu ngambil kayu tanpa izin, jadi penunggunya itu tidak terima itu. Dan jika pengen sembuh itu ada sebuah syarat, yaitu memberikan sesajen berupa kepala kerbau dan ditaruh di sana, bro. Nah sama pesannya orang pinter itu, kalau memberikan sesajen, terus kalau melihat sesuatu yang dianggap itu kenal, terus dia minta tolong, maka ditolongin. Singkat cerita ya bro, jadi ketika si anak si ibu itu yang sedang sakit itu mengantarkan sesajen antara jam 1 malam, dia itu naruh sesajen. Nah di situ kan ada kali tuh. Nah di sini itu, nah itu pohon bambu, tapi di bawahnya kan ada kali. Nah si anak ini baru naruh sesajen itu melihat mamanya itu minta tolong, minta dirangkul bro. Nah karena dianggap apa ya, si anak ini melihat kan mamanya masih hidup kan di rumah, lumpuh ataupun belum meninggal, jadi dianggap itu yang minta tolong itu, yang menyerupai mamanya itu setan.
Nah si anak ini malah lari bro, padahal udah diberikan kode sama orang pinter, kalau melihat sesuatu yang menganggap itu kenal minta tolong maka ditolong. Tapi si anak ini malah lari tanpa disadari bahwa yang dia lihat itu menyerupai sukmanya orang tuanya, bahwa sukmanya orang tuanya ini sedang diikat dan syaratnya memang harus ditolong, tapi si anak ini nggak menolong bro. Akhirnya ketakutan kan si anak ini. Sedangkan ketika memberikan sesajen itu kan syaratnya memang harus satu orang, walaupun diantar berapa orang tapi harus di pertengahan, nggak boleh nyampe ke lokasi ada temennya, nggak harus sendiri gitu. Setelah itu geger kan bro, aku melihat mamaku ngono, si orang pintar itu, terus kamu tolongin apa enggak? Nah si anak itu jawab enggak, wong itu setan, bilangnya gitu bro. Akhirnya apa, besoknya itu mamanya meninggal. Nah setelah ini singkat cerita ya bro, berapa bulan kemudian tempat ini dijadikan tempat buat adu ayam, buat tempat kopiokan. Jadi ini tempat buat judi-judi bro. Ini rame banget, tadinya ini rame banget bro. Jadi sepanjang malam nyampe pagi udah rame terus. Nah singkat cerita, si bos kopiokan ini ataupun bandarnya ini kan punya istri. Nah sedangkan istrinya itu kan dia ikut di sini kan, dia ikut jualan lah ya, jualan kopi, jualan apa aja. Nah dia ini tidak sakit, bahkan dia keadaannya sehat walafiat bro. Tuh tiba-tiba dia pulang meninggal. Jadi meninggal secara misterius ataupun mendadak itu bro. Akhirnya setelah kayak anaknya ini emangnya gimana gitu, tapi sebelum meninggal katanya anaknya ini bilang bahwa mamanya ini sempat melihat orang yang sebelumnya ini meninggal bro, ataupun warga katanya melihat dia. Nah si mamanya ini kan cerita ke anaknya, kok aku ngeliat ini ya, anggap aja ini ya pakai nama samaran, nama Bu Heti. Aku melihat ada Bu Heti di situ berdiri, dia melambaikan tangan gitu. Terus kayak mamanya cerita ke anaknya gitu kan. Nah akhirnya kayak ada orang pintar, ada orang inilah, nah bahwa meninggalnya si istrinya bandar kopiokan ini memang dari penghuni tempat sini bro. Akhirnya dari kejadian itu tempat ini tutup total. Tuh, ini tempatnya bekas-bekasnya, karena sebelumnya ramai banget. Jujur ya bro, aku pernah explore di channel yang satunya di Live Mystery kan. Nah salah satu temanku youtuber ini kan dari Banjar Patroman ya, aku ngasih tahu ke tempat ini, temanku nyampe gemeteran, nyampe angkat tangan, katanya udah aku nggak kuat. Loh kenapa? Ini bukan sembarang tempat, ini istananya Kang, sumpah ini istananya, bukan sembarang tempat katanya bro. Dan tadinya aku mau ngecamp di tempat ini ya bro, cuman kayak aku nih agak-agak apa ya, agak-agak bising karena memang tempat ini nggak jauh dari pemukiman nih, kayak dari ini tuh masjid, dari sana aja kedengeran kan, karena angin dari sana kan kepantul. Ini
Itu tadinya aku mau ngecamp di sini, cuman agak apa ya, jadi kayak entah itu suara. Kadang malam sini kan namanya di desa itu kan ada orang hajatan pasti pakai musik ya, kadang terdengar. Jadi kayak takutnya ini ada interaksi suara ataupun apa tuh nggak masuk di kamera bro. Tadinya pengen ngecamp di sini, tapi nggak tahu lah bro. Dan begitu ya tadi ceritanya, bahwa tempat ini juga tutup secara mendadak dikarenakan istrinya Bandar Kopiokan ini meninggal secara mendadak. Dan sebelum istrinya Bandar Kopiokan meninggal, sebelumnya ada warga setempat juga meninggal karena kesambat gitu. Mungkin buat orang yang punya kelebihan ataupun orang yang indigo, kalian bisa melihat ya, meskipun tempatnya seperti ini, coba apakah kalian juga melihat bahwa di Subhanallah, bahwa di sana itu ada istana kerajaan bangsa-bangsa jin. Tadi mau ngecamp di sini proy. Oke, gitu aja ya, mudah-mudahan jadilah ya. Tuh, cuman ya ini resikonya kalau ngecamp dekat kayak pemukiman, jadi suara apapun itu ya pasti kepantul. Meskipun jauh sih itu masjid di sana, tapi kan kalau malam hari makin sunyi, suara kecil pun terdengar. Yang aku takutkan ada interaksi suara apapun nggak ketangkap kamera bro. Kalau ada penangkapan sosok sih mending ya. Oke, gitu aja bro.